kita selalu istiqomah menjalankan syariat yang dibawanya di akhirat nanti diakui sebagai umatnya, masuk ke dalam surga bersama-sama beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Tema kajian kita hari ini adalah bakti kepada orang tua. Dalam ajaran Islam dikenal dengan birrul walidain. Birrul walidain adalah bagian dalam etika Islam yang menunjukkan kepada tindakan berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbakti kepada orang tua, perintah Allah tentang bagaimana memperlakukan orang tua, menghadapi orang tua yang menyusahkan, banyak permintaan, menuntut, menyikapi perbedaan pendapat dengan orang tua, menghadapi orang tua yang tidak taat agama, menegur orang tua apabila salah agar tidak berbalik menjadi durhaka, dan lain sebagainya. Hukumnya adalah fardu ain wajib bagi setiap muslim. Meskipun seandainya kedua orang tua adalah non-muslim, bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua, apa saja batasan-batasannya, lalu apa itu pengertian durhaka kepadanya, dan apa saja keutamaan serta hikmah yang akan kita dapat. Untuk itu saya persilahkan kepada guru kita untuk memberikan kajian berkaitan dengan bakti kepada orang tua. Kepada guru kita Ustadz Syafiq Basalamah, dipersilakan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Hanya Allah yang pantas untuk dipuja dan dipuji. Kadangkala kita merasa telah berbuat baik, sehingga kita menunggu ada orang yang memuji atau menuntut orang lain untuk memuja kita. Kalau kita sadar semua kebaikan itu dari Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu tidak sah salat seorang hamba tanpa dia mengikrarkan kembali dan kembali alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, rahmat dan berkahmu senantiasa Engkau tambahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, berbincang tentang berbakti kepada kedua orang tua. Maka ini salah satu nilai indah Islam, dan semua nilai Islam itu indah. Yang saat ini, hari ini, bulan ini, dan tahun ini kita perlu menampakkannya kepada seluruh penduduk yang ada di muka bumi ini. Yang mereka masih belum kenal sama Islam. Mereka mendapatkan informasi-informasi bohong tentang Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Sehingga karikatur mereka buat, mungkin celaan, makian, ujaran kebencian yang mereka sebarkan disebabkan mereka nggak tahu. Di Barat itu ada Hari Ibu. Umat Islam nggak boleh ikut-ikut Hari Ibu. Sekali lagi, umat Islam nggak boleh ikut-ikut Hari Ibu. Kenapa kita harus merayakan Hari Ibu? Sedangkan sepanjang tahun hari kita semua buat ibu. Tapi karena budaya Barat, mungkin tidak di semua tempat. Anak-anak ketika sudah dewasa, ketika sudah bekerja, bahkan sudah berkeluarga, mereka sibuk dengan dunia mereka dan mereka tidak mempedulikan ibu mereka.
Kapan mereka ingat? Disitulah muncul orang-orang yang sadar tentang kewajiban mereka berbakti kepada ibu mereka. Bapak nggak ada hari bapak. Mereka tidak bikin hari bapak. Mereka bikin hari ibu. Bapak dilupakan, selesai sudah, selama tinggal bapak. Ibu masih diingat. Setahun sekali. Dari 365 hari, ibu itu hanya dapat 1 hari. Apakah ini disebut kebaktian? Itu kedurhakaan yang dibungkus dengan kebaktian. Pada hari itu ya, semua men-share tentang bagaimana kerinduannya kepada ibunya. Jemaah rahimakumullah. Pada suatu hari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke mimbar di Masjid Nabawi. Mimbar Nabi alaihi salatu wasallam itu ada 3 anak tangganya. Beliau mengatakan di setiap anak tangga itu amin, naik lagi amin, naik lagi amin. Para sahabat tidak tahu apa yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang mereka dengar hanya suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Apa yang kau aminkan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Kata Nabi alaihi salatu wasallam, tatkala aku naik ke anak tangga yang pertama, Ja'ani Jibril alaihi salam. Datang kepada aku Jibril. Lalu Jibril berdoa mengatakan, Syaqiyun abdun adraka Ramadan fansalakha minhu walam yughfar lahu. Sengsara, celaka hidup seorang hamba yang dia mendapati bulan Ramadan, hadir di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmat, penuh dengan ampunan, penuh dengan pembebasan dari dosa, penuh dengan berkah. Ini orang hadir di bulan Ramadan, kemudian dosa-dosanya tidak diampuni. Faqultu amin. Maka aku pun mengatakan amin. Yang berdoa Jibril, yang mengaminkan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana kira-kira doanya? Kemudian Jibril mengatakan, Syaqiyun abdun adraka walidayhi au ahadahuma falam yudkhilahul jannah. Sengsara, neraka nih orangnya. Seorang hamba yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya. Di riwayat lain dikatakan fil kibar, dalam kondisi keduanya sudah sepuh. Falam yudkhilahul jannah. Ternyata kedua orang tuanya tidak mampu memasukkan anak itu ke surga. Faqultu amin. Maka aku pun mengatakan amin. Kalau ada anak hidup, orang tuanya ada, lalu dia nggak masuk surga lewat orang tuanya, mungkin dia berpikir akan masuk surga lewat bab sedekah, mungkin dia berpikir akan masuk surga lewat babur rayyan, lewat pintu berpuasa, dia rajin berpuasa, tapi dia menelantarkan kedua orang tuanya, celaka orangnya. Neraka ancaman buat dia. Kemudian yang ketiga, Jibril mengatakan syaqiyun abdun dzukirta indahu wa lam yusalli alaik. Sengsara seorang hamba, celaka nih seorang hamba yang namamu disebutkan di sisinya, nama Nabi kita Muhammad disebutkan, kemudian orang itu tidak bersalawat kepadamu sallallahu alaihi wasallam, maka orang ini sengsara. Faqultu amin, maka aku katakan amin. Ahibati fillah, betapa besarnya kedudukan orang tua di dalam agama kita. Nggak ada ceritanya hubungan anak sama bapak tuh putus, hubungan anak sama ibu tuh putus.
ketika dia menikah, atau tatkala berumur 18 tahun, ketika dia sudah bekerja, hubungan putus, karena sudah dewasa, mau kemana kau pergi? Anak udah 18 tahun, anak udah menikah, anak udah bekerja, mau kemana kau pergi? Ingat, di perutmu masih ada tuh pusar. Kau lihat di perut setiap manusia. Kalau kita buka perut kita, ada sebuah tanda. Sebagai bukti engkau pernah hidup di perut ibumu. Makan dari darah ibu selama 9 bulan. Walaupun tali pusar itu diputus, tapi tanda itu tetap ada di perut. Nggak ada ceritanya hubungan anak sama orang tua putus karena anaknya udah dewasa. Ahibati fillah. Kalau kita membaca Al-Quranul Karim, sampaikan kepada orang-orang yang menuduh Islam dengan tuduhan macam-macam. Ajaran agama kita ini nggak ada yang kita sembunyikan, nggak ada. Engkau mau tahu tentang Islam? Yang katanya orang-orang itu, Islam itu bengis, Islam itu teroris, Islam itu agama yang disebarkan dengan pedang. Baca Quran, kasih tahu mereka. Alhamdulillah, sekarang Quran ini diterjemahkan ke dalam 50 bahasa lebih. Atau lebih sekarang jemaah. Dan semuanya bisa di-download gratis. Jemaah tinggal masuk ke King Fahad Kompleks buat percetakan Al-Quran Karim. Download tuh mau bahasa apa. Kalau engkau punya kawan yang mungkin ikut terpengaruh dengan karikatur yang ada di Perancis, ikut ngomong yang jelek-jelek tentang agama Islam, berikan kepada mereka. Fadl nih, ini kitab kami, silahkan. Walau kana min indi ghairillah, andai kata Quran dari selain Allah SWT, pasti ada banyak kontradiksi di dalamnya. Silahkan dibaca. Kira-kira 4 kali di dalam Al-Quranul Karim Allah Azza wa Jal menggabungkan perintah untuk mengabdi kepada Sang Pencipta, untuk beribadah kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Perintah yang kedua langsung berbakti sama orang tua. Allah langsung yang memerintahkan. Coba kita buka surat Al-Baqarah ayat 83. Surat kedua ayat 83. Nah, silakan dibaca. Siapa yang mau baca? Maranti, silakan Maranti. Ya, Nadia, sudah siap Nadia? Halo? Ya, silakan. Halo, iya Mak. Ya, silakan dibaca Nadia. Ayat berapa Mak tadi Mak? 83. Surat Al-Baqarah ayat 83. Yang baca Ica dulu ya Mak, aku artinya. Mana ya? Bentar Mak, aku lagi nyari. Nah, ini kayaknya rebutan yang mau baca nih. Hilang lagi Mak. Mana gambar? Nah, Sudah. surat Al-Baqarah ayat 83. Ya, silakan Nadia.
Halo? Nah, mana yang mau baca kok hilang? Halo, Mak. Aku Silakan. lagi baca. Nggak kedengaran suaranya ya, Mak? Nggak ada suaranya Nadia. Nah, yang keras suaranya, mic-nya mungkin didekatkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz akhadna misaqa bani Israila lam ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana wazil qurba wal yatama. Nggak, bukan ul itu wal. Itu sukun. Wal masakini wa qulu linnasi husna wa aqimus salata wa atuz zakata. Wa-nya nggak dibaca. Wa atuz zakata summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Ya. Artinya, Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel. Janganlah kamu menyembah selain Allah dan bertobatlah baiklah kepada orang tua, kerabat, anak-anak yatim. Tadi bertobat berbuat baik. Nah. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakan sholat dan tunaikan zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari kecuali sebagai kecil dari kamu dan kamu masih menjadi pembangkang. Barakallahu fikum. Lihat nih. Allah mengambil perjanjian kepada Bani Israel. Apa isi perjanjian itu? Yang pertama, la ta'buduna illallah. Jangan beribadah kecuali kepada Allah. Jangan beribadah kecuali kepada Allah. Karena ada orang-orang yang beribadah kepada Allah tapi beribadah kepada selain Allah. Yang disebut kesyirikan. Itu yang pertama. Yang kedua, berbuat baik kepada kedua orang. Setelah mentauhidkan Allah, perintah kedua itu, perjanjian kedua itu adalah berbuat baik kepada orang tua. Bukan kepada kawan. Kita ini sering lebih baik sama kawan kita. Nih teman-teman yang pada bekerja, yang pada meninggalkan orang tuanya. Dia itu kadang-kala kawan dia itu, Masya Allah. Dia lebih perhatian, lebih peduli daripada kedua orang tuanya. Kadang-kala bos dia, atasan dia, lebih dia cintai daripada kedua orang tuanya. Karena dia punya ukuran kebaikan itu adalah fulus. Yang orang tua berikan kepada kita lebih baik daripada yang ada di dunia dan isinya sebenarnya. Dia menjadi sebab kita hidup di muka bumi. Yang ketiga, berbuat baik kepada kerabat. Kita kadang-kala banyak kawan, banyak sohib, banyak kenalan. Tapi sama kerabat, sama paman, sama sepupu, nggak ada hubungan. Subhanallah. Kemudian anak-anak yatim. Orang-orang miskin.
Wa qulu linnasi husna. Nih perjanjian itu isinya juga bertutur kata yang baik kepada manusia. Islam tuh menentang ujaran kebencian. Kita diperintahkan untuk bertutur kata yang baik kepada manusia. Dirikan sholat, bayar zakat, bayangkan jemaah. Yang pertama mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah. Yang kedua berbuat baik kepada kedua orang tua dan kerabat, lalu berkata yang baik. Yang keempat, aqimus sholat, dirikan sholat. Yang kelima, tunaikan zakat. Tapi kebanyakan kalian itu berpaling dari perintah Allah. Coba kita ngelihat diri kita nih sekarang nih. Banyak yang merantau meninggalkan kedua orang tuanya. Kapan ingat sama orang tuanya? Setahun sekali. Sama aja sama hari ibu kadangkala. Cuma bedanya kita lebaran doang. Setahun sekali. Di surat An-Nisa ayat 36. Nah, surat An-Nisa ayat 36. Silakan Kang Deden. Kayaknya suaranya kurang keras, Kang Deden. Apa mic-nya kurang dekat? Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wa yatama wa masyakin. Wa jari bil qurba wa jari junubi wa syahibi wa jar. Wasahibi bil jambi. Wabni sabili wa ma malakat aymanukum. Innallaha la yuhibbu ma kana mukhtalan fakhura. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba cahaya kamu miliki. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Ya, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Jangan karena engkau lebih kaya dari orang tua, lebih sukses dari orang tua, lebih banyak hartanya, lebih terhormat, lebih terkenal, kemudian engkau lupa sama orang tua. Allah nggak suka sama orang-orang sombong. Membanggakan diri. Setelah perintah wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah kepada Allah dan jangan melakukan kesyirikan sedikit pun. Lalu yang kedua, berbuat baik kepada orang tua. Sudahkah kita melakukan itu, jemaah? Kita itu harus punya yang namanya skala prioritas dalam kehidupan kita. Kita kalau punya schedule, kita harus berbuat ini. Yang pertama, mengabdi kepada Allah. Tujuan hidup beribadah, tidak melakukan kesyirikan. Yang kedua, berbakti kepada orang tua. Makanya orang kalau bekerja, niatnya untuk berbakti sama orang tua, fahuwa fi sabilillah. Dia tuh keluar dari rumahnya, meninggalkan kampung halamannya, berangkat ke kota untuk bekerja demi memberikan nafkah kepada orang tuanya. Bukan untuk ganti handphone. Bukan untuk beli motor. Membanggakan diri dengan motor yang dia miliki. Bukan, tapi untuk berbakti kepada orang tua. Fahuwa fi sabilillah. Orang tua kita itu lebih dari segala-galanya. Setelah perintah mentauhidkan Allah, Allah perintahkan untuk berbakti kepada orang tua. Kemudian di surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Allah Azza wa Jal
setelah memerintahkan untuk berbakti, Allah jelaskan secara detail tentang bagaimana berbakti sama orang tua. Bagaimana berbakti sama orang tua. Kadangkala kita nih konsepnya punya, teorinya punya, pelaksanaannya nggak jalan. Kita perlu penjelasan yang lebih detail tentang bagaimana berbakti kepada orang tua. Silahkan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa ilayyahu bihawlidayhi ihsana. Imma ya'lubana indahal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqulahuma uffi walau tahsan Wala tanharhuma ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب وارحمهما كما ربياني صغيرا dan Tuhanmu telah memerintahkan agar jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua sampai berusia lanjut dalam memeliharamu, maka sekali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah kedua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Barakallahu fikum. Kita lihat nih satu persatu tentang bagaimana berbakti kepada orang tua. Allah jelaskan. Sama konteksnya dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Setelah mengabdi kepada Allah, berbakti kepada orang tua. Yang pertama, kondisi orang tua sudah sepuh dalam pemeliharaanmu. Kalau dulu engkau dalam pemeliharaan mereka, sekarang mereka dalam pemeliharaan. Ini kewajiban anak untuk perhatian kepada kedua orang tuanya. Setelah orang tuanya sepuh, udah tua renta, dua-duanya atau salah satu, maka apa yang harus engkau lakukan? Engkau merawat bapak ibumu. Dulu engkau dirawat bapak ibumu. Kata Allah, "Fala taqul lahum uffin." Jangan mengatakan kepada keduanya uff. Ucapan yang menunjukkan engkau nggak suka. Ya, orang tua setelah sepuh banyak permintaan. Apalagi kalau sakit, kadangkala menjengkelkan untuk sebagian orang. Ingat, itu orang tua. Mungkin orang-orang di kampung tidak ada yang tahu bagaimana engkau berbuat kepada kedua orang tuamu. Tapi ingat, Allah yang nyuruh lo. Allah yang nyuruh. Di banyak ayat Allah mengatakan wa wassaynal insana biwalidayhi. Kami wasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Wasiat dari Allah. Kalau orang-orang kawanmu sekarang nih, teman-teman yang mungkin merantau, meninggalkan kedua orang tuanya, apakah engkau termasuk orang yang berbakti atau tidak? Mungkin kawanmu nggak tahu, tapi Allah tahu. Maka jangan pernah mengatakan Karena kalau mengatakan iya, tapi nadanya tinggi, menunjukkan engkau sebenarnya nggak mau. Jangan. Wala tanharhuma. Jangan menghardik keduanya. Sebagian ulama mentafsirkan wala tanharhuma, jangan menghalangi keduanya dari apa yang mereka inginkan kalau engkau mampu.
Wa qul lahuma qawlan karima. Kalau bicara sama orang tua, kalau ngomong sama bapak atau ibu, kalau dulu engkau kecil, engkau takut sama bapak ibu. Sekarang engkau sudah besar. Bahkan mungkin engkau menjadi tulang punggung keluarga. Engkau yang kirim duit. Engkau yang membiayai hidup bapak ibumu. Kadangkala engkau merasa lebih tinggi dari keduanya, lalu ngomongnya nggak beradab. Allah mengatakan wa qul lahuma qawlan karim. Ucapkan untuk keduanya ucapan yang mulia. Susunan kata-katanya, kata-katanya sendiri dipilih dengan indah, lalu intonasi mengucapkannya penuh dengan pengagungan buat orang tua. Makanya kalau antum lihat ulama-ulama terdahulu tuh, kalau ngomong sama orang tuanya, sampai orang lain tanya, fulan emangnya sakit kok ngomongnya pelan banget? Kata murid-muridnya, enggak. Memang seperti itu dia kalau sedang ngobrol sama kedua orang tua. Kadangkala nih, kita ditelepon kawan, begitu antusias untuk menjawabnya, menyambutnya. Tapi kalau orang tua yang telepon, kadangkala kita pura-pura nggak tahu, nggak diangkat. Kalau diangkat, ngomongnya nggak enak. Subhanallah, orang tua kita, itu bayangin ya. Kita tuh kenapa nggak berbakti? Karena lupa. Bagaimana tatkala engkau kecil? 24 jam orang tua perhatian sama engkau. Nangis, teriak, lapar, haus, buang kotoran. Engkau nggak bisa berbuat apa-apa. Engkau tergeletak di atas ranjang. Engkau lihat sekarang, ada orang-orang yang dibuang sama orang tuanya di sungai. Ada orang yang dibuang di sampah sama orang tuanya. Engkau enggak. Engkau bisa besar. Hidup sekarang. Makmur hidupmu. Ingat, engkau pernah kecil tak mampu berbuat apa-apa. Makanya Allah ingatkan di ayat ini, ketika orang tuamu sudah tua, udah sepuh, engkau harus lebih perhatian sama mereka. Ketika mereka muda, mereka nggak perlu sama engkau. Nggak perlu orang tua ketika muda, sukses. Dia ngasih duit sama anaknya, nyekolahkan anaknya. Masya Allah, anak kepingin ini dibelikan sama orang tua yang kepingin itu. Lalu ketika kau sudah besar, kau jadi kurang ajar. Allah sebutkan wa qul lahuma qawlan karim wakhfid lahuma janahadz dzulli minar rahmah. Janah itu sayap. Allah perintahkan agar anak ini diumpamakan seperti burung yang dia merendahkan sayapnya. Subhanallah, anak tadi sore baru ngelihat ayam. Ayam ini Masya Allah ya, ibunya sedang berusaha untuk merendah, lalu anaknya naik-naik ke punggung ibunya. Sekarang kau lakukan itu kepada kedua orang tuamu. Kalau dulu orang tuamu yang merendahkan diri, engkau naik ke pundaknya, naik kepalanya, engkau kadangkala mau berangkat kemana, gendong ayah, gendong ibu. Masya Allah, anak masih sering dengar ucapan anak-anak yang sekarang masih kecil mengatakan itu. Anak pun dulu mengatakan itu kepada orang tua. Antum pun mengatakan itu. Minta digendong, minta ini. Kadang-kala ditaruh di pundaknya. Capek orang tua kita, tapi dia bahagia. Sekarang, engkau balikin. Engkau letakkan orang tuamu di pundakmu. Kalau engkau punya sayap, bentangkan sayapmu, biarkan orang tua naik ke sana. Bawa mereka kemana mereka mau. Wakhfid lahuma janahadz dzulli minar rahmah. Rendahkan dirimu dengan penuh kasih sayang. Kenapa Allah katakan penuh kasih sayang minar rahmah? Karena ada orang yang merendah kepada orang tuanya, tapi bukan kasih sayang. Yang ada nggak suka dia sama orang tuanya. Ya Ustaz, orang tua, nanti kita bicara, ada orang tua yang perlu dikasih pelajaran, yang perlu dikasih nasihat. Tapi secara umum, kau punya kewajiban berbakti kepada orang tua. Lalu kata Allah, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Katakan, wahai Rabbku, kasihi keduanya sebagaimana keduanya mendidikku ketika kecil. Ketika kecil.
Jadi ketika doa kita selalu mengatakan kama rabbayani saghira, kama rabbayani saghira. Karena memang tatkala engkau besar, mungkin engkau sudah bisa berusaha sendiri. Tapi engkau harus dudukkan dirimu kecil. Di depan orang tua engkau kecil. Walaupun engkau besar. Ahibati fillah. Pernah datang kepada Nabi SAW seorang yang mengatakan, ya Rasulullah, nama dia Muawiyah As-Sulami. Ya Rasulullah, inni uridul jihada fi sabilillah. Aku ingin berjihad di jalan Allah. Bukan mau bekerja, bukan mau sekolah, bukan hendak meraih cita-citanya. Dia ni mau berangkat jihad, mau perang di jalan Allah. Yang kita tahu, pahala orang yang mati syahid diampuni dengan awal tetesan darah dia. Dan keutamaan lainnya. Dia datang nih, minta izin mau jihad. Apa kata Nabi SAW? Ummuka hayya. Ibumu hidup. Qultu na'am. Iya, ibuku masih hidup. Qala ilzam rijlaha fathammal jannah. Ibumu masih hidup. Engkau mau masuk surga? Ya, engkau tetap di kaki ibumu. Di sana ada surga. Di situ ada surga. Nggak perlu berangkat ke Bandung, nggak perlu berangkat ke Jakarta, apalagi cuma sekedar mencari nafkah. Kecuali diizinkan sama ibu dan ibu tidak berat. Karena ada ibu yang mengizinkan dengan berat hati karena anaknya maksa. Datang lagi orang kepada Nabi SAW. Ubayyuka al-jihad wal hijrah. Aku membayatmu untuk berjihad dan hijrah. Meninggalkan kampung halamannya dia sudah. Kalau nggak salah dia dari Yaman. Ditanya, bapak ibumu masih hidup? Iya. Ya Rasulullah, aku meninggalkan keduanya dalam kondisi menangis. Engkau balik. Fa'adhikhuma. Bikin keduanya tertawa sebagaimana engkau membuat keduanya menangis. Jadi buat teman-teman yang kadang-kala sekolah jauh-jauh ya, kerja jauh-jauh, padahal orang tuanya berat. Hanya demi kesenangan dirimu kau lupa dengan kewajibanmu sebagai anak untuk berbakti kepada orang tua. Pulang. Pulang. Terus Ustadz, anak kerja apa? Subhanallah. Kita nih kadang-kala memang iman kita nih perlu diperbaharui. Emangnya ngasih rezeki kepadamu tuh siapa? Bosmu, atasanmu, perusahaan, pabrik, kantor. Siapa sih ngasih rezeki kepadamu? Kalau yang memberikan rezeki kepadamu adalah atasanmu, bosmu, ya udah jangan pulang. Jangan pulang kau. Kenapa? Di kampung nggak ada bosmu. Nggak ada atasanmu. Engkau mati nanti kalau ke kampung. Ketika engkau meyakini yang memberikan rezeki adalah atasanmu. Tapi yang ngasih rezeki kita itu Allah Jalla Jalaluh. Innallaha huwa razzaq. Allah yang maha memberikan rezeki. Bukan hanya kepada dirimu. Kita ini tiap hari di rumah kadang-kala melihat itu yang namanya cicak. Cicak itu nggak bisa terbang. Makanannya bisa terbang. Pernah ngelihat cicak? Di sarangnya itu tahu-tahu ada lemari gitu ya. Dia simpan makanannya di situ. Karena takut besok nggak bisa makan, nggak ada. Besok apa kata besok? Cuma kita nih sama. Berat sama urusan dunia ini. Lupa dengan kewajiban kita berbakti sama orang tua. Khususnya ibu ya. Nih, sampaikan lagi itu ke orang-orang yang tidak beriman. Yang mereka menganggap Islam itu diskriminasi kepada perempuan. Oh, engkau belajar tentang Islam. Ketika datang seorang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, man abar. Siapa orang yang paling berhak untuk mendapatkan pengabdianku, baktiku, persahabatanku, man.
Apa kata Nabi SAW? Ummuk, ibumu. Lalu tanya lagi nih dia. Qultu thumma man. Setelah ibu siapa? Ibumu lagi. Ya Rasulullah. Setelah ibu siapa lagi? Ibumu lagi. Terus siapa lagi? Baru bapak. Ternyata agama kita ini meletakkan wanita itu jamaah 3 kali di atas laki-laki. Kenapa Pak Ustadz? Subhanallah. Ada banyak peran wanita yang gak mungkin diambil sama laki-laki. Sehingga Allah mengkhususkan dalam Al-Quranul Karim. Menyebutkan peran ibu. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Allah sebutkan. Setelah mewasiatkan agar anak berbakti kepada kedua orang tuanya. Lalu Allah mengatakan ibunya. Ibunya. Kenapa? Ya. Wanita itu hamil dan laki-laki gak hamil. Apakah fair jamaah? Ketika wanita itu sudah hamil, lalu masih disuruh bekerja cari fulus. Keluar rumah, mencari uang, pulang nanti masih dia harus melayani suaminya. Sedangkan di perutnya ada beban yang membuat punggung dia jadi sakit. Dia lemah, semakin lemah. Perjalanan menuju kelahiran itu melelahkan. Terus mau disamakan sama laki-laki. Oh, laki-laki kerja cari duit, nggak secapek perempuan. Nggak ada perempuan capek dengan hamilnya lalu dia istirahat. Ya afwan ya, Anda mau taruh dulu hamilku, nanti besok aku. Nggak ada jemaah, 9 bulan full. Tuh, yang kedua, melahirkan. Nggak ada laki-laki melahirkan. Kita harus ingat perempuan tatkala melahirkan dia mempertaruhkan nyawanya. Kalau dia dikasih pilihan antara anaknya atau dirinya, dia akan memikirkan biar anakku yang selamat. Kadangkala suami ini ada juga yang nggak benar. Ditanya sama dokter, Mas ini gimana? Ibunya atau anaknya? Kira-kira suami milih mana? Ibunya bisa cari ganti nanti, kayaknya nggak apa-apa lah. Ini ibunya biar mati sudah, nanti cari ganti. Seperti itu kadang-kala laki-laki. Maka Allah berikan kedudukan lagi karena dia melahirkan. Yang ketiga, dia menyusui. Nggak ada bapak nyusuin gitu ya, keluar susu langsung disusui anaknya, nggak ada. Maka di sini Nabi SAW menjadikan orang yang pertama, yang kedua, yang ketiga adalah ibu, yang keempat adalah bapak. Dan ingat, bapakmu bukan supir. Ibumu bukan perawat anakmu. Karena bicara ayat tadi Al-Isra, biasanya kalau sang ibu itu kita angkat, kita taruh ke rumah kita, bapak kita angkat, akhirnya bapak ibu itu dipekerjakan oleh anaknya. Disuruh ngerawat anaknya. Kalau sang ayah mau bercocok tanam di rumah, mau bersih-bersih, tafadhol, dan jangan pernah kau minta. Ayah, kalau ayah ada waktu, tolong bersihkan kebunnya. Siapa engkau? Kita itu yang nurutin perintah orang tua, bukan kita nyuruh orang tua. Jadi tatkala orang tua sudah sepuh, dia mungkin hidup dalam rumah kita, kita memelihara keduanya, jangan menyusahkan keduanya. Berikan kebebasan kepada keduanya. Mau gendong cucunya, tafadhol. Namanya orang tua, dia kangen sama cucunya, tapi jangan dititipi anak. Ada anak-anak yang kerja, anaknya titipin kepada neneknya, kakeknya. Engkau bikin mereka berdua capek lagi. Oh, mereka suka sama cucu, Ustaz. Suka. Tapi kalau terus-terusan lelah mereka.
Ana masih ingat cerita Abah Ana. Abah Ana cerita, dulu waktu masa lalu kata dia, kita baru nikah, baru punya anak satu, kecil-kecil ya. Biasanya kita kalau mau jalan-jalan ya, mungkin dulu mereka mau nonton, mau apa, itu anaknya dititipin ke ibu mereka, ke nenek anak. Ngomong, "Bu, titip ya fulan." Iya, namanya ibu. Ya udah dititipin sama anak-anaknya, dia nerima. Mau Ustadz ibu anak? Iya. Ibu itu nggak bisa nolak. Ketika ketahuan sama kakek anak, dipanggil anak-anaknya semua. Kalian bawa hasil karya kalian semuanya. Jangan ngerepotin ibumu. Cukup ibumu itu capek membesarkan kalian. Sekarang suruh ngurusin anak. Capek jemaah. Makanya perempuan tuh kalau dikasih pilihan, ngerawat anak atau dia bekerja di luar, menjadi sales, jaga toko, atau apalah kerjaan dia di kantor. Kalau dikasih dua pilihan antara dia merawat anaknya dengan kerja di luar, lebih repot mana? Lebih repot ngurusin anak. Berat ngurusin anak itu jemaah. Perempuan merasakan hal itu. Makanya Allah angkat derajat wanita. Ahibati fillah, pernah datang seorang kepada Nabi SAW. Dia berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, alaikas salatu wassalam ya Rasulullah. Inna li malan wa waladan, wa inna abi yuridu an yajtaha mali." Wahai Rasulullah, aku itu punya harta dan punya anak. Aku sudah berkeluarga. Aku bekerja. Aku dapat harta. Bapakku ini mau ngambil hartaku. Apa kata Nabi SAW? Datangkan bapakmu. Ini anak mengadukan orang tuanya. Datangkan. Datang bapaknya. Lalu ditanya sama Nabi SAW. Betul engkau ngambil harta anak? Apa kata bapaknya? Iya Nabi SAW. Apa nggak boleh Rasulullah SAW? Tanyakan sama dia tuh. Aku ngambil harta dia buat apa sebenarnya? Dia punya harta. Mau aku berikan kepada bibi dia. Bibi perempuan dia nggak mampu. Tanyakan kepada dia ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ketika aku kaya dia miskin. Ketika aku kuat dia lemah. Sekarang aku yang lemah, dia yang kuat. Aku yang miskin, dia yang kaya. Apa kemudian nggak boleh aku ngambil harta dia? Subhanallah jemaah. Ini para anak yang sudah berkeluarga. Ini khususnya anak laki-laki. Kenapa? Anak perempuan kalau sudah menikah, bapaknya memang menyerahkan putrinya kepada laki-laki tersebut. Tapi kalau anak laki-laki nggak ada, engkau diserahkan sama orang tua, nggak ada. Maka Nabi mengatakan, anta wa maluka li abik. Engkau bersama hartamu milik bapak. Bukan cuma hartamu, bukan cuma mobilmu, rumahmu, engkau. Tubuhmu nih. Makanya kalau bapak itu bunuh anaknya, bapak itu nggak dikisos. Nggak dibunuh juga dalam Islam, enggak. Ya dia berdosa melakukan itu. Tapi dia tidak dikisos. Karena sejati yang dia bunuh adalah milik dia sendiri. Tapi dia berbuat dosa dengan hal itu. Engkau dan hartamu milik orang tua. Maka hibati fillah, ingat. Keridhaan Allah bergantung sama keridhaan orang tua. Ridha Allah fi ridhal walidain. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Dan kemurkaan Allah ikut kemurkaan orang tua. Jadi kalau orang tua kita murka, engkau jangan merasa aman. Allah sedang murka sama engkau. Yang murka itu Allah Azza wa Jalla. Dan jangan berharap anak yang durhaka sama orang tuanya kemudian hidup berbahagia. Walaupun bergelimang harta, memiliki mobil mewah, villa, segala-galanya, jangan pernah engkau menyangka dia bahagia. Nggak bakalan bahagia. Selama-lamanya nggak bakalan. Kecuali dia bertobat. Karena keridhaan Allah ikut keridhaan orang tua. Kalau Allah nggak ridho sama engkau,
Mungkinkah engkau berbahagia dengan binimu sama anak-anakmu? Ahibati fillah. Jamaah rahimakumullah. Makanya Nabi SAW ketika ditanya dosa yang paling besar, apa kata beliau? Al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Yang kedua, wa uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Bagaimana durhaka? Makanya belajar kita. Gimana sih durhaka? Ngomong aja durhaka, dosa besar. Anak tuh disuruh dipanggil orang tuanya, lalu merasa berat mengeluarkan kata-kata yang menyakitin orang tuanya, itu udah dosa besar. Apalagi yang tidak mempedulikan orang tuanya. Ada laki-laki yang mungkin dipengaruhi istrinya, sehingga dia sibuk sama bininya, semua hartanya, urusannya bininya dan anak-anaknya. Orang tua, ya anak udah keluarga Ustaz, anak udah punya anak. Iya. Apakah setelah engkau berkeluarga engkau punya anak, lalu engkau nggak wajib berbakti? Ingat, ma min dzambin ajdaru an yu'ajjilallahu lahul uquba fid dunya ma'a ma yaddakhiru lahu yaumal qiyamah. Tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan hukumannya di dunia sebelum yang masih Allah simpan nanti di akhirat buat dia. Dari dua dosa, durhaka sama kezaliman. Dua dosa ini ada balasannya di dunia. Maka hendaklah kita lihat, sudahkah kita memijat kaki ibu kita, kaki bapak kita, ngobrol sama keduanya, ya memberikan harta yang kita milikin kepada keduanya. Kalau kau ngasih orang tua tuh jangan berpikir, oh aku sudah berbuat baik kepada orang tua. Hartamu milik orang tuamu. Kau berpikir, oh, aku sudah bantu orang tua. Hartamu milik orang tuamu. Lalu apa yang kau bantu? Sedangkan yang kita milikin adalah dimiliki oleh orang tua kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, Anda persilahkan. Terima kasih guru kita Pak Ustadz Syafiq Basalama, dan untuk para jamaah ANP Taklim terkait dengan berbakti pada orang tua, sudah jelas kita mendengar semuanya dari guru kita, bahwasanya ada penjelasan-penjelasan dari beberapa surat yang kita dengar bersama. Surat An-Nisa ayat 36 salah satunya, dan yang kita telah bacakan sama-sama juga surat Al-Isra 23 dan 24. Itu kandungannya semua sudah jelas bahwa kita harus berbakti kepada orang tua. Dan silakan untuk jamaah ANP Taklim semuanya yang ingin bertanya, dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Gus. Mas Firman, silakan dibantu membaca pertanyaan yang sudah ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Ustaz, pertanyaan pertama langsung aja. Assalamualaikum. Sebagian orang beranggapan bahwa berbakti kepada orang tua itu dalam segala hal. Mohon pencerahannya Pak Ustadz mengenai batasan-batasan berbakti kepada kedua orang tua. barakallahu fikum. Ya. Kalau bicara berbakti dalam segala hal, nah, dalam segala hal yang memang bisa kita lakukan untuk kedua orang tua kita. Seorang anak, tadi kita bicarakan ada perbedaan anak laki-laki sama perempuan. Kenapa kok dibedakan? Kenapa ketika seorang wanita menikah, kewajiban dia berbakti kepada kedua orang tuanya tidak seperti kewajiban seorang anak laki-laki? Karena sang ayah sudah menyerahkan itu anak perempuan kepada suaminya. Dan bagi para wanita, hendaklah engkau tahu diri. Kadangkala perempuan ini mengatakan, aku kan juga punya orang tua. Aku kan juga punya ayah, aku juga punya ibu, aku juga ingin berbakti. Nah, tapi kebaktian yang penuh dengan keterbatasan. Engkau sudah menjadi seorang istri.
Yang kita tahu ketika istri mau keluar rumah harus pamit sama suaminya. Istri mau ke masjid, pamit sama suaminya. Mau ke rumah Allah Azza wa Jalla. Sehingga kalau dikatakan dalam semua hal, ya dalam semua hal yang mampu dilakukan. Tapi sebagai seorang anak wanita, dia punya keterbatasan. Orang tuanya minta dia datang nak ya. Nggak seperti anak laki. Ketika sang ayah mengatakan, nak engkau datang ke sini nak ya, siap ayah. Tapi kalau ayah mengatakan kepada anak perempuannya, nak engkau datang ke sini ya, ayah anak izin dulu sama suami. Iya. Seperti itu memangnya. Kalau bicara kebaktian dari sisi cinta dan penghormatan kita buat orang tua, ya. Dari sisi harta, dari sisi pendampingan. Ya kita perlu mendampingin kedua orang tua kita. Bahkan Allah sebutkan, ketika orang tuamu sudah sepuh, dalam pemeliharaanmu bukan dipelihara di panti jompo, bukan ditaruh di sana, tapi dipelihara oleh engkau. Nah, Ustaz, anak punya istri, ini, itu, macam-macam. Ya, engkau sebagai komandan di rumah. Engkau yang harus mengatur semuanya. Maka, kalau dikatakan batasan berbakti kepada orang tua, ketika engkau nggak mampu, selesai. Minta maaf sama Allah SWT. Kadang-kala anak perempuan nih, orang tua yang mengatakan, nak, bapak minta uang nak, bapak perlu nak. Tapi sang anak, ayah, aku nggak punya ayah. Yang diberikan oleh suami habis hanya buat makan. Tapi sang anak tetap berusaha untuk membesarkan hati orang tuanya. Tapi insya Allah ayah, aku akan berusaha. Di situ usaha anak untuk tetap berbakti kepada orang tuanya. Bahkan dalam Islam nih, nggak ada berbakti sama orang tua sampai orang tua mati. Kalau sudah mati selesai nggak berbakti lagi. Bapak ibu kita udah di kuburan, anak tetap wajib berbakti. Bagaimana berbakti? Tetap engkau wajib berbakti. Doakan keduanya, menjalin hubungan baik dengan orang-orang yang dicintai oleh keduanya. Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Di sini bicara sesuai dengan kemampuan kalian, batasan berbakti kepada orang tua ya sesuai kemampuanmu. Namun apabila orang tua memerintahkan kepada anaknya berbuat maksiat, maka tidak boleh taat anaknya. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, nggak boleh. Kadang-kadang orang, oh kamu durhaka. Nggak apa-apa durhaka. Karena yang pertama perintah Allah dulu. Baru perintah orang tua. Kadang-kadang ada anak-anak yang dianggap durhaka sama orang tuanya. Kamu anak durhaka ini itu. Selama engkau taat sama Allah dan engkau berusaha berbakti sama orang tua. Namun dalam hal-hal yang dilarang oleh agama. Engkau nggak mau taat, maka engkau tetap berbakti sama orang tua. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Insyaallah, terima kasih Ustaz. Yang berikutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah durhaka sama ibu saya udah minta maaf, tapi sampai sekarang beliau masih diam. Dan nomor HP-nya juga diblokir. Saya sudah berdoa Pak Ustadz, tapi sampai sekarang ibu saya masih marah. Saya mesti bagaimana Pak Ustadz? Yang tanya ada di sini? Ada Pak Ustadz? Yang bertanya? Ada. Cep, dia kumpul Lina. sama ibunya, apa jauh dari ibunya? Mbak Lina. Assalamualaikum Mbak Lina. Waalaikumsalam. Iya. Tuh Pak Ustadz. Saya tinggal berjauhan Ustadz. Ibu di mana Mbak Lina? Ibu saya di Depok, saya sementara ini wabah tinggal di Tasik. Taib, yang sudah dilakukan minta maaf itu datang apa via WA? Saya minta maaf bertemu langsung, tapi ibu saya cuma diam. Sudah, kamu jangan kesini lagi, katanya begitu Ustadz. Allah. Saya udah telepon, tapi sekarang diblokir, semuanya diblokir Ustadz. Nah, jamaah. Ya, hati ibu itu sangat sensitif. Makanya Nabi Muhammad SAW menjelaskan keridhaan Allah itu ikut keridhaan orang tua. Dan murka Allah ikut murka orang tua. Apa yang harus dilakukan anak sekarang?
ketika mendapati kondisi yang seperti itu, dia perlu cari semua jalan untuk bisa berjumpa lagi sama orang tuanya, untuk minta keridhaan kepada orang tuanya. Maka yang pertama dilakukan istighfar, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Taubat dengan taubatan nasuha. Karena tadi udah disebutkan, dosa terbesar setelah syirik itu durhaka kepada orang. Banyakin sholat malam, banyakin sedekah, kemudian cari jalan. Bisa lewat keluarga ibu, bisa lewat anak-anak ibu yang lainnya. Bagaimana mereka membuka hati ibu dengan memohonkan maaf buat anti. Karena kalau ibu nggak memaafkan, ya udah aja. Masalahnya akan berlanjut sampai hari kiamat nantinya. Dan di dunia pun akan sengsara hidup anak yang nggak dimaafin sama ibunya. Kecuali yang salah ibunya. Tapi kalau yang salah anaknya, maka berusahalah perlahan-lahan lewat keluarga yang lainnya ya. Kirimkan hadiah buat ibu atau apalah yang bisa sampai kepada ibu. Dengan harapan hati ibu terbuka. Insya Allah lah akan sampai waktunya ketika nanti benar-benar bertobat kepada Allah SWT. Allah yang membolak-balikan hati orang tua kita. Semoga suatu saat orang tua sadar kalau anaknya benar-benar minta maaf sama ibunya. Hada wallahu a'lam bishawab. Amin. Selanjutnya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Ini Waalaikumsalam. Apakah yang dimaksud dengan surga ada di telapak kaki ibu? Mungkin tadi Pak Ustadz udah banyak menjelaskan juga, tapi apa mau ditambahkan lagi Pak Ustadz? Nah, barakallahu fikum. Ya jemaah. Surga berada di telapak kaki ibu. Memang ada hadis yang menyebutkan itu. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga berada di telapak kaki ibu. Namun hadis yang sahih yang tadi kita bacakan, ketika seorang sahabat minta izin kepada Nabi SAW untuk berjihad di jalan Allah, lalu ditanya sama Nabi SAW, ibu masih hidup? Kata sahabatnya, iya ibuku masih hidup. Maka Nabi SAW mengatakan, engkau kan mau cari surga dengan berjihad. Ilzam rijlaha. Engkau tetap di kaki ibu. Fa innal jannata tham. Surga itu di sana. Artinya anak diwajibkan berbakti kepada orang tuanya. Kalau dia ingin dapat surga, ya udah berbakti sama ibumu. Jangan kemana-mana gitu loh. Dimisalkan untuk berada di kaki ibu, kemana ibu pergi ya, di mana ibu hidup, kita berusaha untuk selalu mendampingi kedua orang tua kita. Itu maksud di mana kita berbakti kepada orang tua untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti ya di kaki ibu itu diangkat ada surganya, bukan. Artinya kita dengan berbakti kepada ibu kita, insya Allah kita akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Nah, Allah makasih. Berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, saya adalah penyebab kematian ibu saya dalam kecelakaan motor dan saya merasa sangat bersalah dan berdosa. Adakah amalan yang bisa saya kerjakan untuk diampuni? Supaya saya diampuni. Syukron jazakallah. Jazakallahu khairan. Nah, jemaah. Ada dalam Islam itu membunuh karena sengaja. Ada membunuh seperti sengaja. Ada membunuh salah tanpa sengaja. Baik. Ketika seorang membunuh seperti sengaja atau dia membunuh karena kesalahannya, seperti orang yang nabrak umpamanya, kemudian menyebabkan kematian orang lain, maka dia punya kewajiban menebus dosa dia atas nyawa yang melayang disebabkan dia itu, maka dengan berpuasa selama 2 bulan berturut-turut untuk menebus nyawa yang melayang itu adalah dengan berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ini kafaratu. Kalau memang tadi dia menjadi penyebab kematian tersebut. Dia kan nggak sengaja, tapi dia menyebabkan kematian tersebut. Baik, yang kedua berkaitan dengan kebaktian dia kepada ibunya. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Maka banyak-banyak doakan ibu. Kalau bisa engkau hafalkan Al-Quranul Karim.
engkau berusaha menghafal Quranul Karim untuk menghadiahkan mahkota yang indah buat ibumu nanti pada hari kiamat. Apa yang bisa kita kerjain? Ibu udah meninggal dunia. Kemudian cari saudara-saudara ibu. Terus berbuat baik kepada saudara dan saudari ibu. Bibi-bibimu, paman-pamanmu. Lihat, ada mungkin ibu punya orang-orang yang istimewa. Kawan-kawan yang diistimewakan oleh ibu. Berusaha untuk berbuat baik sama mereka. Dengan harapan mereka, ketika engkau berangkat ke mereka memberikan sesuatu, mereka jadi ingat sama ibu kita. Sehingga mereka akan mendoakan ibu kita. Jadi kata Nabi SAW, inna min abarril birri silatul rajuli ahdawul dihabi. Termasuk kebaktian yang paling puncaknya adalah seorang anak menjalin hubungan baik dengan orang-orang yang dicintai oleh orang tuanya. Kemudian ketika engkau punya rizki, engkau bisa sodakoh atas nama kedua orang tuamu, atas nama ibumu. Engkau punya rizki, mungkin bisa beli karpet buat masjid. Engkau belikan sejadah buat masjid dengan niat buat ibu. Engkau melihat ada orang bangun masjid, mungkin engkau bisa membeli keramiknya 1-2 meter buat ibumu. Lakukan hal itu. Jadi segala kebaikan bisa dikerjakan, kerjakan untuk kedua orang tuanya, apalagi buat ibunya tadi. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah. Terima kasih Pak Ustaz. Berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Ustaz, kedua orang tua saya sudah tidak ada, sudah meninggal dunia. Apakah berarti kepada mertua itu sama seperti berbakti kepada orang tua? Berbakti kepada mertua. Barakallahu fikum. Nah, jamaah. Ya, ini banyak menjadi pertanyaan ya. Apakah berbakti kepada mertua sama dengan berbakti kepada orang tua kita? Nggak sama. Tidak sama. Ketika kita berbakti kepada mertua, yang berbakti itu sebenarnya istri kita. Artinya kita menolong istri kita berbakti kepada orang tuanya. Terus engkau gimana? Tadi kita sudah sebutkan. Bahwasanya seorang anak ketika bapak ibunya meninggal dunia, maka termasuk kebaktian dia adalah berbakti kepada orang-orang yang dicintai oleh orang tua kita. Tetap kita membantu istri kita untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, tapi kita punya kewajiban berbakti kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia dengan berbakti kepada paman-paman kita, bibi-bibi kita, orang-orang yang dicintai oleh ayah dan ibu kita. Kawan pun. Mungkin ayah kita punya kawan yang dia biasanya datang ke rumahnya, atau orang itu datang ke rumah ayah kita, dan Masya Allah jemaah. Orang dulu itu ya. Orang dulu itu kalau ada tamu kawannya ayah, Anda masih ingat? Kalau ada kawannya ayah datang, anak-anaknya itu dipanggil semua. Fulan, hai, sebah, salaman nih, ini kawannya ayah. Kita sebah. Sampai kita memanggil kawan-kawan ayah, itu paman. Seakan-akan dia saudara sama ayah kita. Maka buat orang-orang yang sudah meninggal kedua orang tuanya, kebaktianmu kepada mertua, silahkan, nggak ada masalah. Tapi apakah itu termasuk kebaktian sama orang tua? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Kalau ternyata memang orang tua kita ini cinta sama besannya. Ya. Ada kan yang sama besan itu baik banget ya, seperti itu. Maka kita insya Allah masuk berbakti sama orang tua kita. Tapi kadang-kala ada yang besan ini biasa-biasa aja gitu loh. Nggak terlalu dekat. Maka kita harus cari orang-orang yang dicintai oleh kedua orang tua kita. Khususnya bibi-bibi dan paman-paman kita sebagai bentuk kebaktian kita kepada kedua orang tua kita. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah. Terima kasih Pak Ustaz. Berikutnya ini Mas Andri, Kang Andri mau bertanya, ibu saya meninggal di usia 2 tahun. Dan di usia 5 tahun, abah saya menikah lagi. Bagaimana cara berbakti dengan ibu saya yang sudah meninggal? Dan apakah berbakti dengan ibu saya yang sekarang sama nilainya dengan berbakti terhadap ibu saya yang sudah meninggal? Masya Allah, barakallahu fikum. Iya jemaah. Ditinggal mati sama ibu dalam kondisi masih kecil ya. Mengingatkan kita, alhamdulillah masih hidup. Jadi anak yang ditinggal mati ibunya itu tidak disebut yatim. Ingat, anak yang ditinggal mati oleh ibunya tidak disebut yatim. Anak yatim itu yang ditinggal mati oleh bapaknya ketika dia belum balik. Tapi apa yang bisa dilakukan seorang anak ini sekarang? Bagaimana dia berbakti kepada ibunya?
Maka seperti yang tadi kita sebutkan, berbuat baik kepada kerabat ibunya. Soalnya kadang-kala nih ayah setelah ibu meninggal dunia udah nggak kenal lagi sama keluarga ibunya. Karena ayah sudah punya istri baru. Dia peduli sama istri barunya, peduli sama keluarga istri barunya, istri lamanya yang udah meninggal dunia kadang-kala dilupakan. Maka bagaimana anak ini sekarang? Iya, dia tetap ibu tirinya tidak akan pernah menjadi ibu dia. Ibu tirinya adalah istri bapak. Dia punya ibu. Maka sebagai bentuk kebaktian dia adalah berbuat baik kepada keluarga ibu. Cari. Jangan sampai putus silaturahim. Karena biasanya kan umur 2 tahun, apalagi bapak kawin lagi, udah nggak diurusin sama keluarga ibu juga kadang-kala. Mereka nggak peduli sama keponakannya ini, maka engkau yang harus peduli. Cari tahu di mana keluarga ibumu. Kalau masih ada kakek nenekmu dari pihak ibu, ingat engkau perlu berbakti sama mereka. Berbuat baik sama mereka. Menjalin hubungan silaturahim. Nah, bagaimana sekarang dengan ibu tiri ini? Istrinya bapak. Apakah sama kedudukannya sama ibu? Enggak sama. Tapi engkau wajib berbakti kepada bapakmu. Terus istrinya bapak? Termasuk kebaktian yang paling puncaknya adalah kita berbuat baik kepada orang-orang yang dicintai orang tua kita. Kalau orang tua kita cinta sama istrinya, kita wajib berbakti kepada istrinya ayah ini. Karena orang tua kita cinta sama dia. Apalagi kalau kita tahu ini ibu tiri kita ini merawat bapak kita ya. Dia yang ada kan bapak kita udah tua, yang merawat siapa? Istrinya. Maka kita lebih lagi harus berbakti kepada istrinya bapak sebagai bentuk kebaktian kita kepada bapak kita sebenarnya. Seperti itu. Karena sejatinya kita ini disuruh berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kita. Apalagi ini berbuat baik kepada ayah kita. Maka kita hendaklah berbuat baik kepada ibu tiri kita sebagai bentuk kebaktian kita kepada ayah kita. Taib Ustaz, kadangkala kita punya ibu. Ibu kita masih hidup, ayah kita kawin lagi. Istri ayah 3. Bagaimana anak berbakti? Apakah anak berbakti kepada ibu anak saja tanpa berbakti kepada istri-istri ayah yang lainnya? Kadangkala nih, ibu memang menanamkan kebencian kepada anaknya kepada istrinya bapak. Fulana kayak gitu. Engkau nggak boleh ikut. Karena engkau wajib berbakti kepada bapakmu. Sebagai bentuk kebaktianmu kepada bapakmu, engkau berbuat baik kepada siapa? Kepada orang-orang yang cintai bapak. Bapak punya istri 2, ya udah. Tetap kita juga ikut berbakti, berbuat baik kepada mereka. Jangan sampai karena kita belain ibu kita, akhirnya kita nggak berbuat baik kepada orang-orang yang cintai oleh ayah kita. Karena kita wajib berbakti kepada kedua orang tua kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Terima kasih Pak Ustaz. Berikutnya, Assalamualaikum Pak Ustaz. Apabila ada seorang anak yang dari kecil tidak diurus dan tidak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya karena perceraian, hingga si anak sekarang sudah menikah, dan sekarang si anak menjadi anak yang pembangkang atau melawan orang tuanya. Itu bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Jadi anak yang melawan orang tua karena dia nggak dapat kasih sayang. Nah, barakallahu fikum. Ya jamaah. Kedzaliman orang tua kepada anaknya akan ada hisabnya. Artinya pada hari kiamat itu semua akan ditanya tentang apa yang jadi tanggung jawab mereka. Bapak ibu ketika punya anak, walaupun terjadi perceraian, mereka punya kewajiban, khususnya ayah. Bagaimana kewajiban dia memberikan nafkah, mendidik anak-anaknya. Kalau ternyata itu tidak dilakukan, maka ini perbuatan zalim. Ibu pun seperti itu, kadang-kala tidak mempedulikan anaknya. Ini akan menjadi sebuah kezaliman. Taib, apakah kezaliman yang dilakukan kedua orang tua itu menghalalkan anak untuk zalim kepada orang tuanya juga? Tidak. Tetap yang namanya dosa akan menjadi dosa. Akan tetapi, ini orang tua menjadi penyebab anaknya zalim. Terus anak, apakah antum mau masuk neraka gara-gara durhaka sama orang tua? Nggak mau. Makanya pernah datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu seorang laki-laki yang dia mengadu anaknya.
Dia mengatakan kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab, anakku ini durhaka sama aku. Nah, dia panggil anaknya. Kata bapakmu kau durhaka. Ya Amirul Mukminin, kata dia. Nih, bapakku ini ketika aku kecil dia nggak berbuat baik sama aku. Dia memilihkan ibu buat aku yang nggak benar. Yang pertama. Yang kedua, dia kasih nama aku Ju'al. Nama anaknya ini Ju'al. Kumbang yang suka bawa kotoran itu. Nama anaknya itu. Dan dia nggak ngajarin adab sama aku macam-macam. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, birru abna'akum. Kalian berbuat baiklah kepada anak-anak kalian. Mereka nanti akan berbuat baik kepada kalian. Jadi keributan yang terjadi disebabkan kesalahan orang tua. Tapi kesalahan anak juga tidak bisa diterima. Tetap itu sebuah kezaliman. Maka tadi ketika seorang anak merasa dia dizalimin sama orang tuanya, lalu dia sekarang membangkang, hendaklah engkau belajar. Setelah engkau tahu hukumnya, oh aku tetap wajib berbakti sama orang tua. Naam, orang tua yang kafir pun anak wajib berbakti. Dan engkau akan mendapatkan pahala bukan dari orang tua. Kita ini berbuat baik sama orang tua. Yang kasih pahala kita bukan orang tua. Bukan karena bapak ibu kita yang nyuruh kita berbakti. Tapi Allah Jalla Jalaluh yang nyuruh kita berbakti kepada kedua orang tua. Allah langsung yang mengatakan wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kami mewasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada orang tua. Ini wasiat dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga seorang anak nggak ada alasan untuk tidak berbakti. Walaupun orang tuanya menzalimin dia. Dan dia akan terus mendapatkan pahala sebenarnya. Dan kalau engkau berbicara, kadang-kadang ini anak, karena dia sudah sukses, dia udah banyak hartanya, bapak ibunya biasanya mendekat sama tuh anak. Karena berharap dapat sesuatu dari anaknya. Nah, ini kesempatan buat membuka pintu rizki. Di antara kunci pembuka rizki itu adalah berbakti sama orang tua. Menyambung satu rahim. Jadi kalau mereka datang, ya Allah, alhamdulillah, ini orang-orang yang membukakan pintu rizki buat dirimu. Maka jangan takut, karena kalau kau mengatakan, ana dulu Ustaz nggak diurusin, sekarang ana udah sukses. Engkau ingin hartamu bertambah, nggak berkurang, berikan kepada keduanya. Nggak akan berkurang harta. Hadza wallahu a'lam bissawab. Insyaallah, terima kasih Pak Ustaz. Berikutnya ini pertanyaan dari saya pribadi, mungkin sama seperti pertanyaannya Maranti. Ini bagaimana ibu saya itu mualaf Pak Ustadz, dari saya umur 10 tahun, tapi saya udah sering mengingatkan, sampai sekarang masih belum mau menutup aurat gitu. Tapi kalau saya mau mengingatkan lagi, takut ibu saya sakit hati. Jadi gimana caranya kita nasihatin orang tua, tapi gimana caranya dia nggak sakit hati gitu Pak Ustadz. Barakallah. Nah jamaah, kita itu ingin nasihatin orang lain tanpa sakit hati. Semua ingin seperti itu, tapi kebanyakan mereka sakit hati. Jadi jangan orang tua, kawan kita sendiri. Orang itu kalau dikasih tahu biasanya nggak mau. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya orang tua itu melaksanakan perintah Allah tanpa anaknya yang nyuruh terus? Ini yang perlu dipikirkan. Masalahnya kan bicara bagaimana orang tua kita pakai jilbab. Ketahuilah bahwasanya ada perempuan-perempuan yang sudah nggak wajib pakai jilbab. Perempuan-perempuan yang sudah tua renta, yang udah sepuh, yang udah nggak ada yang minat sama dia lagi, udah nggak wajib pakai jilbab. Wal qawaidu minan nisa'i allati la yarjuna nikahan, mereka udah nggak ada perasaan buat nikah, itu nggak wajib pakai jilbab. Tapi kalau mereka pakai jilbab lebih baik buat mereka. Tapi kalau orang tua kita ternyata dia masih wajib, Ustaz. Orang tua masih menarik ini macam-macam. Nah, sekarang masalahnya imannya bagaimana iman orang tua ini dikuatin. Dengan ya, kalau tadi kan kita mau kasih tahu lagi tentang jilbab, mungkin dia akan sakit hati, mungkin dia akan marah. Oke, nggak usah jilbab yang kita bicarakan. Kita bicara keimanan. Kita bicara tentang anugerah yang Allah berikan kepada kita, tentang kewajiban kita bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ketika orang itu imannya kuat, jilbab nih nggak usah disuruh dia pakai. Ana masih ingat kisah di Surabaya, seorang ustadz datang perempuan ke masjid nih. Tahun 90-an mungkin ya. Ketika marak-maraknya jilbab itu, dia datang ke majelis, nggak pakai jilbab dia. Dia tanya, Pak Ustadz, apa hukumnya jilbab?
Si ustadz ini ditanya sama dia nggak pakai jilbab tuh perempuan, ditanya tentang hukum jilbab. Kayaknya ini mau debat, mau macam-macam nih perempuan. Apa kata Pak Ustadz? Oh, masalah jilbab itu masalah nomor 27. Nanti kita akan bahas. Masya Allah. Ini perempuan akhirnya hadir kajian. Nunggu masalah nomor 27 ya. Datang kajian lagi, datang kajian. Sebelum nomor 27 dibahas, dia sudah pakai jilbab. Masalahnya kan imannya ini yang perlu diperbaiki. Bagaimana menumbuhkan keimanan? Perintah jilbab itu, bayangkan, nggak turun di kota Mekah. 13 tahun tuh nggak ada perempuan yang wajib pakai jilbab. Istri Nabi SAW, Khadijah radhiyallahu ta'ala, nggak pakai jilbab. Nabi menikah dengan Saudah juga nggak pakai jilbab. Kira-kira jilbab itu turun tahun ke-5 atau ke-6 Hijriah. Baru turun kewajiban jilbab. Setelah iman mereka kuat, turun kewajiban jilbab. Subhanallah. Perempuan itu nggak ada yang berangkat ke butik untuk pakai jilbab yang bagus. Nggak ada. Kain di jemuran dia ambil, dia pakai. Tutupin aurat mereka. Kenapa? Karena imannya. Maka nasihat ana, ada masalah-masalah yang kita tuh harus tahu. Masalahnya di mana? Ada pohon yang layu. Apa penyebabnya? Oh, mungkin akarnya yang nggak sehat. Akarnya yang diobatin. Jangan daunnya yang layu yang diobatin. Nggak perlu diobatin. Nanti ketika akarnya sehat, tahu-tahu daun itu jadi seger kembali, jemaah. Maka mungkin anak perlu ngobrol sama orang tuanya tentang keimanan, ya, tentang surga, tentang neraka, tentang hari akhir. Yang dengan itu iman semakin kuat dan semoga orang tua jadi mau melaksanakan perintah Allah tadi. Hadza wallahu a'lam bishawab. Syukron Pak Ustaz. Berikutnya, ini ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam Sejak warahmatullahi bayi wabarakatuh. ayah saya tidak pernah pulang. Sampai ada kabar beliau meninggal, saya tidak pernah ketemu sama beliau. Dan bahkan keluarga dari ayah saya tidak pernah ketemu. Apakah wajib hukumnya saya berbakti kepada ayah saya? Tapi gimana caranya? Jamaah rahimakumullah, kalau bicara wajib berbakti sama orang tua. Itu udah kewajiban yang Allah wasiatkan tadi. Mau orang tua kafir, mau orang tua nggak pernah berbuat baik kepada kita. Di antara kebaikan orang tua itu yang nggak bisa kita nafikan, keberadaan kita disebabkan mereka. Antum ada nih karena ada mereka. Nggak ada mereka, antum nggak ada. Cuma tadi udah kita sampaikan, ada orang tua yang zalim sama anaknya. Dia akan dihisap nanti. Engkau nggak usah urusin hisap orang tua kita. Kita akan ditanya tentang hisap diri kita sendiri. Engkau punya kewajiban, laksanakan kewajibanmu. Orang tua punya kewajiban. Iya Ustaz, dia zalim Ustaz orang tua anak. Nggak ada urusan. Kezaliman orang tua itu dicatat dan orang tua akan mendapatkan hukuman itu. Tapi engkau laksanakan kewajibanmu. Kalau dikatakan apakah wajib? Wajib berbakti. Sekarang bagaimana caranya berbakti? Orang tua udah meninggal dunia, berdoa buat orang tuanya. Bagi kalau orang tua kita mungkin banyak dosa ya. Ucapkan Rabbi ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Engkau datang kepada keluarga ayahmu, kepada paman, bibi, kalau mungkin kakek nenekmu masih hidup, engkau datang kepada mereka. Dan ada satu hal, engkau punya rahim yang harus engkau sambung sama mereka. Sepupu-sepupumu, anak-anak pamanmu, itu adalah kerabat yang engkau harus menyambung silaturahim. Karena kalau engkau memutuskan silaturahim, akan putus segala kenikmatan dalam kehidupan dirimu. Sambung. Jadi nggak usah mikir, kita ini berbuat baik sama orang tua, bukan membalas budi orang tua kita. Nggak bakalan kita dapat membalas budi orang tua kita. Kita bagaimana berbuat baik? Ya karena Allah yang nyuruh kita. Kemudian di situ ada banyak keistimewaan, melampahkan rizki, ya, mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Itu yang kita minta dari Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Berikutnya ini apabila ayah melakukan kesalahan, anak boleh menegur nggak? Dan kalaupun boleh menegur, bagaimana cara menegurnya supaya tidak menjadi durhaka? Barakallahu fiik. Ya jamaah, kalau bicara orang tua melakukan kesalahan, tugas anak adalah menasehatin orang tua. Oh, itu bukan durhaka, ini berbakti sama orang tua. Jadi berbakti sama orang tua itu bukan mengiyakan segala perbuatan orang tua. Kita menyelamatkan orang tua dari azab Allah Subhanahu wa taala.
Ketika kita tahu orang tua melakukan kesalahan. Nabi Ibrahim alaihissalam berbakti sama orang tuanya. Anak yang paling berbakti sama orang tuanya. Tapi dia tetap menegur orang tuanya. Dengan cara yang baik. Dipanggil, wahai ayahanda, minta maaf sama bapaknya, cari waktu yang tepat. Mohon maaf ayah, mungkin ana salah. Tapi yang ana tahu seperti ini, seperti itu. Ketika seorang ayah melakukan kesalahan. Apalagi ayah nggak sholat, ayah kita. Apakah kita diamkan? Dosa kita mendiamkan. Dan itu durhaka anak yang mendiamkan orang tuanya tidak sholat. Ustaz, kalau anak kasih tahu nanti ayah marah. Nggak masalah marah. Engkau berbakti sama orang tua. Karena engkau hendak menyelamatkan orang tuamu dari api neraka. Memang ingat, anak ngasih tahu orang tua, beda orang tua ngasih tahu anak. Kalau bapak ngasih tahu anak, ngatakan fulan, ta'al, sini, kau duduk sini. Ayah mau ngomong. Anak nggak bisa ngomong kayak gitu. Ayah, afan ayah, duduk sini ayah. Anak ada yang anak ingin omongkan. Enggak, datang ke sana, pijetin orang tua, pijetin kakinya, lalu minta izin. Ayah, boleh anak nyampaikan sesuatu. Kalau ayah enggak, ayah lagi nggak mau dengar, iya dah, nanti cari waktu lain. Karena memang menasihatin orang yang sedang hatinya tertutup, nggak masuk. Tapi ada anak yang nggak bisa, Ustaz. Anak kalau ngomong sama ayah diputus, Ustaz. Nggak pernah selesai ngomong. Maka kalau nggak bisa ngomong, pakai tulisan. Tulis surat. Tulis pakai tanganmu. Baca berulang kali, kalau sudah pas, sampaikan kepada ayah. Itu menjadi salah satu sarana ya. Karena kadang-kadang memang ada orang tua yang nggak bisa dikasih tahu. Tapi tetap anak berusaha untuk memberitahu orang tuanya. Sambil mendoakan kedua orang tuanya ya. Paling nggak mungkin ya. Ini nasihat buat teman-teman. Sekali-kali lah bikin kajian di rumahnya. Bikin kajian di rumah. Ada ayah, ada ibu ya. Nggak usah ngundang tetangga, enggak lah. Buat kerabat sendiri. Mungkin yang hadir 15 orang, 20 orang kita panggil Ustadz, tolong Ustadz kajian. Jangan kajian yang nyinggung orang tua. Karena kadang-kala kita ini mau bikin kajian, Ustadznya Ustadz tolong ini orang tua kayak gini. Jangan dulu. Bagaimana? Tadi kita bicara tumbuhkan keimanan. Kita bicara kajian yuk tafsir surat Al-Fatihah. Ini tiap hari kita baca ya. Bagaimana orang-orang ini tambah keimanannya. Sehingga nanti kalau dikasih tahu, nerima mereka. Hada wallahu a'lam bishawab. Allah, terima kasih Pak Ustaz. Masih ada 2 pertanyaan, masih bisa? Siap, tafadhol. Ya. Oke, yang pertama ini Assalamualaikum Ustaz, saya sering pergi ke makam ibu saya setelah sholat Jumat dan mendoakannya. Apakah itu termasuk amalan dan berbakti atau cukup mendoakan di rumah saja Pak Ustaz? Nah, barakallahu fikum. Bicara ziarah ke kubur orang tua kita, tidak ada batasan waktu ya. Tidak ada setiap Jumat kita ziarah kubur. Nggak ada masalah kita mau habis sholat Jumat, memang itu waktu yang kita bisa. Kemudian kita mau ziarah, tafadhol. Datang kepada kuburan ibu kita. Tujuan ziarah kubur ini, yang pertama adalah mengingat kematian. Mengingat kematian. Tujuan kedua, mendoakan orang yang meninggal dunia. Tapi yang kedua ini bisa dilakukan tanpa ziarah kubur. Karena setiap sholat kita bisa doakan orang tua kita. Tapi kalau kita mau ziarah untuk mengingat kematian tadi, silahkan. Artinya kita kadang-kala ya sibuk dengan urusan dunia ini. Yang membuat kita pening, kita datang ke kuburan jadi ingat akhirat. Dan ini nggak harus kuburan orang tua kita. Kadang-kala kuburan siapa saja. Mau orang tua kita di kampung. Teman-teman pada di Bandung nih. Hatinya lagi ya tergoda dengan urusan dunia sehingga lupa sama akhirat. Datang ke kuburan siapa aja. Karena tujuannya mengingat kematian. Dan memang kadang-kala jemaah orang ketika terlalu sering ziarah kubur, dampak dari mengingat akhirat itu jadi berkurang. Karena udah biasa lihat kuburan. Antum lihat tuh penggali kuburan tuh. Kadang-kala nggak ingat akhirat juga dia. Yang ada cari fulus doang. Karena tiap hari udah di kuburan sana. Maka mungkin tadi jangan sampai kita terlalu sering sehingga menyebabkan dalam bahasa Arabnya itu mati rosso ya, mati rosso, rasanya itu udah nggak lagi gitu ya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, insyaallah, makasih Pak Ustaz. Oke, pertanyaan terakhir, Ricky mau bertanya langsung, silahkan Ricky. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan Ustaz. Syukran Anda diberi kesempatan untuk bertanya. Ustaz, setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami kematian, dan cuma kematian yang menjadi pengingat kita untuk menjadi lebih baik lagi dan untuk mawas diri ya Ustaz ya. Afwan kalau Anda salah. Gini Ustaz, tadi saya bertemu dengan seorang anak yang orang tuanya baru meninggal. Jadi orang tuanya itu sempat bertanya kepada anaknya, karena mungkin dari ilmu, orang tuanya baru belajar ilmu agama Ustaz. Jadi orang tuanya bertanya sama anaknya, bagaimana caranya kita mempersiapkan kematian yang indah. Tapi ketika kita sudah mengalami kematian itu, apakah kita bisa pelajari bagaimana caranya kita nanti menghadapi di alam kubur, alam barzah, sampai nanti kita akan ketemu yang namanya di hari kiamat untuk penentuan apakah kita bakal masuk surga atau kita akan ke neraka. Mungkin itu pertanyaan dari saya Ustadz, apakah ketika kita di alam kubur atau alam barzah itu, apa yang akan kita hadapi dan apa yang bisa membuat kita menjadi bersiap untuk menerima kematian yang indah itu Ustaz. Syukran Ustaz. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Suatu hari Nabi SAW ke kuburan mengubur jenazah. Lalu beliau mengatakan, limithli hadza fa'iddu. Untuk yang seperti ini hendaklah kalian mempersiapkan diri. Ya, kalau bicara mempersiapkan diri untuk kematian, ya kita perlu tahu ada apa tuh di kuburan sana. Apa yang akan ditanyakan kepada kita? Orang ketika mau pindah rumah, dia itu akan mempersiapkan rumahnya dia itu dengan segala perabotannya. Kalau dikatakan kepada dia, ini rumahmu ini masih kosongan. Terus gimana? Ya udah terserah. Engkau mau bawa perabotan yang di rumahmu sekarang atau engkau mau beli, ditaruh di rumah tersebut. Begitu pula dengan kuburan kita. Orang yang ingin kuburannya luas, maka coba engkau berikan keluasan kepada orang-orang. Suka berbagi sama orang-orang. Ingin kuburannya pakai AC, ya engkau belilah AC, taruh di masjid, taruh di musola, taruh di tempat-tempat. Jangan rumahmu di dunia pakai AC, kuburanmu panas nantinya. Berapa banyak orang yang peduli sama rumahnya. Dia pasang AC rumahnya. Masjid dekat rumahnya, panas orang sholat di sana. Apa nggak kebayang engkau? Ketika beli di rumahmu AC, engkau juga hadiahkan AC buat sebuah masjid. Maka seperti itu kira-kira yang perlu kita persiapkan. Apa yang kita inginkan di rumah kita, kalau itu kita inginkan di kuburan kita, maka hendaklah kita berbagi dengan masyarakat. Kita ingin kasur yang indah, gimana kita berbagi kasur sama orang-orang yang miskin. Kita punya kulkas, ya Allah, anak punya kulkas, anak kepingin nanti anak juga punya kulkas di kuburan. Coba engkau beli kulkas, berikan kepada lembaga yang memerlukan. Karena yang akan menemani kita di kuburan itu bukan harta kita. Yatba'ul mayyit thalath. Yang ikut kita waktu mati 3. Yang ikut kita ke kuburan itu 3. Keluarga kita, harta kita, dan amal kita. Setelah itu, anak kita nggak akan lama-lama di kuburan. Mungkin 10 menit dia di kuburan. Kalau udah panas dia pergi. Mungkin dia sepekan mengingat orang tuanya. Setelah itu dia akan sibuk dengan kegiatan dia. Maka kita yang perlu mempersiapkan, kita sendiri yang perlu mempersiapkan hal itu. Anak-anak kita insya Allah dia melengkapi persiapan kita nantinya dengan mendoakan orang tuanya, ya, kemudian dengan bersedekah buat orang tuanya. Itu kalau anaknya soleh. Tapi paling tidak kita mempersiapkan diri kita sendiri sehingga ketika kita meninggal dunia, apa yang kita punya di rumah kita sudah kita kirim ke kuburan kita di sana. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih Pak Ustadz. Sepertinya pertanyaannya udah selesai. Semoga semua ilmu yang diberikan Pak Ustadz menjadi manfaat buat semuanya. Mungkin Juragan ada yang mau ditanyakan, Juragan? Nggak ada. Sudah cukup luar biasa malam ini. Oke, alhamdulillah. Kan sebelum mulai, jadi materinya udah angin malam ini. Alhamdulillah.
Alhamdulillah Pak Ustadz. Semoga malam ini selesai pengajian langsung menghubungi orang tua masing-masing yang masih ada, langsung memberikan perhatian. Semoga ilmu ini bisa kita praktekkan nanti, bisa menjadi lebih berbakti lagi kepada orang tua. Mungkin Pak Ustadz ada mau kasih rangkuman atau buat penutup, atau mau langsung disudahkan? Kayaknya udah cukup, yang penting diamalin. Sudah cukup. Oke Pak Ustadz. Terima kasih kalau gitu Pak Ustadz. Jazakallah khair. Terima kasih Pak Ustadz. Mungkin untuk yang penutup silakan Pak Agus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kajian malam ini, serasa hati kita terenyuh ya. Luar biasa apa yang sudah disampaikan oleh guru kita Ustadz Syafiq. Ini membuat dada kita gemetar. Apa yang pernah kita perbuat terhadap orang tua kita, subhanallah, mudah-mudahan menjadi introspeksi buat kita, buat ke depan kita akan lebih istiqomah dan selalu berdoa buat orang tua kita. Nobir firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya kita panjatkan terus agar orang tua kita selalu dimuliakan di dunia ini dan di akhirat. Terima kasih atas dukungan semuanya. Segala kebaikan, segala kebenaran datangnya dari Allah. Segala kekurangan dari saya mohon maaf. Saya didampingi dengan Kang Epi, dengan Pak Harun Zain. Terima kasih untuk AMP Taklim, Juragan yang sudah memfasilitasi semuanya, Maranti, Mas Tengku, dan lain-lain semuanya, sahabat-sahabat saya dalam bekerja. Terima kasih, mudah-mudahan semuanya tetap istiqomah di jalan Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.